Itu karena apa? Mereka menerima pemberitaan. Jadi kalau zaman sekarang, itu disebut seperti gembala. Oke? Kita kan suka mengidentikan kayak gitu. Dan jadi kalau zaman sekarang kita pakai nama, ada golongan Nixon, ada golongan Pak Sas. Karena apa? Pak Sas yang memberitakan firman kepada saudara. Dan biasanya, siapa yang memberitakan firman kepada kita, kita itu akan percaya kepada dia. Saudara, gereja secara umum itu terbagi dua. Katolik dan Protestan atau Kristen. Di Katolik ada banyak golongan. Di Protestan lebih banyak lagi. Di Protestan ada disebut Kristen Protestan yang biasa, yang standar. Ada juga disebut Pentakosta atau Karis. Ada banyak sekali gereja. Bahkan kalau kita menggolongkan lagi, ada gereja-gereja daerah. Saya dari Sulawesi Utara. Salah satu gereja yang menunjukkan bahwa itu gereja dari Sulawesi Utara, di sana kita punya gereja yang namanya Gemini. Apa Gemini? Saudara, gereja Masehi Injili Minahasa. Oke? Banyak di sana orang Minahasa. Ada orang luar, ada kecil banget. Itu sampai di luar negeri aja. Kalau di Sumatera Utara, kita mengenal ada gereja yang besar sekali juga. HKBP. Saudara tahu sih katanya apa? Oke, tahu. Bagus ya. Oke, di Pentakosta pun golongannya itu ada banyak. Sekarang begini pertanyaan, kenapa ada banyak gereja semacam itu? Dan akhirnya saling bertentang? Karena setiap gereja itu punya doktrin. Bahkan dalam satu GBI pun itu banyak yang beda. Pertanyaan, kenapa sih Tuhan mengizinkan ada begitu banyak dominasi, ada begitu banyak sinode, ada begitu banyak doktrin? Kenapa Tuhan izinkan? Saudara tahu, itu terjadi. Itu yang kami sebut di dalam teologi yang kami ketika kami belajar dulu, itu kehendak Tuhan yang disesuaikan dengan kehendak manusia. Ada orang kadang-kadang bilang begini, wah kita apalagi orang karismatik, orang Protestan itu tidak berbahasa roh. Lihat nih kita, kita agak keren, mereka yang berbahasa roh, nggak rohani. Kita orang karismatik kadang-kadang menganggap kita lah akan masuk surga, orang Protestan tidak akan masuk surga. Betul? Pertanyaannya kayak gini, apakah semua orang Katolik tidak bertumbuh dalam iman? Orang karismatik yang berbahasa roh tiap waktu, oke? Mereka jauh lebih rohani. Saya mengenal satu keluarga. Suami istri, mereka Katolik. Anak-anak mereka sudah masuk karismatik. Dan mereka keluarga yang sangat diberkati. Apa namanya nggak melarang anak-anak karismatik. Saya kenal keluarga ini karena saya kenal anak-anak mereka. Dalam beberapa acara di keluarga itu saya diundang untuk khotbah. Dan bapaknya mamanya masih sampai hari ini masih Katolik. Di Katolik dia diajarkan perpuluhan. Tapi papa dan mamanya ini bayar perpuluhan. Mereka bilang kami Katolik. Di Katolik ada juga mereka buat school yang mengajarkan tentang perpuluhan. Yang kami percaya kalau kami menabur kami pasti menuai. Mereka percaya. Mereka orang Katolik. Tapi bertumbuh setia memberi akur suami istri. Apakah orang karismatik yang jago berbahasa roh mereka akur seperti suami istri? Lidah yang sama dia mengucapkan bahasa roh. Lidah yang sama dia mengatakan bahasa Tarsan. Pernah dengar orang selesai bahasa roh di tempat parkir pakai bahasa Tarsan? Pernah? Pernah? Oh, saya berapa kali melihat. Oke, orang pakai bahasa Tarsan. Gini, semua perbedaan itu akan ada. Ada banyak gereja, ada banyak merek. Tapi kita nggak boleh mengatakan, oh hanya orang karismatik yang masuk surga. Saya masih tahu sama saudara. Kenapa iblis paling benci dengan orang karismatik? Tahu nggak? Iblis paling gak suka dengan orang karismatik.